Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Febi Kirani Febrianti dengan NIM 1908741. Kemudian ada Afrendi Fauzan dengan NIM 190875159 sebagai pemateri pertama. Kemudian selanjutnya ada Roynal Willian dengan NIM 1908642 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Tio Safetra dengan NIM 190864440 sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai jenis-jenis format di dalam kegiatan bimbingan konseling. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Afrendi Fauzan. Kepada saudara Afrendi Fauzan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita masuk kepada materi, yaitu jenis-jenis format kegiatan BK. Yang A, dapat terjadi interaksi sehingga saling mengenal antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Yang B, dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik. Khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan kelas atau pribadi atau curhat di kelas. Yang C, dapat terjadinya kesempatan bagi guru bimbingan konseling melakukan tatap muka, wawancara dan observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas. D, sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan perkembangan pikiran, perasaan, dan kehendak peserta perilaku peserta didik. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan klasikal, bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan klasikal merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan klasikal berbeda dengan mengajar. Layanan ini juga memiliki beberapa ketentuan dan pelaksanaannya. Ada perbedaannya antara mengajar dan membimbing. Yang pertama, layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dirancang dan dalam kurikulum pendidikan sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan dan optimal seluruh aspek perkembangan dan tercapainya kemandirian peserta didik atau konseli. Yang kedua, materi bimbingan klasikal berkaitan erat dengan domain bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir, serta aspek-aspek perkembangan peserta didik. Dan selanjutnya, guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugasnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah menyelenggarakan layanan bimbingan konseling yang mendirikan peserta didik atau konseli. Yang kedua, langkah-langkah bimbingan klasikal. Untuk dapat melaksanakan layanan bimbingan klasikal secara baik, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemahaman peserta didik atau menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen pemahaman peserta didik, mengumpulkan data, analisis data, dan merumuskan pemahaman. Yang kedua, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal peserta didik atau konseli atas dasar hasil pemahaman peserta. Baiklah, terima kasih kepada saudara Afrendi Fauzan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Roynal Willian. Kepada saudara Roynal Willian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. 3. Memilih metode dan teknik yang sesuai untuk memberian layanan bimbingan klasikal, ceramah diskusi atau ceramah simulasi diskusi atau ceramah tugas diskusi. 4. Persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis, merupakan suatu bukti administrasi kegiatan. Dengan demikian, materi layanannya disajikan secara terencana dengan harapan mencapai hasil yang optimal, sebab disusun atas dasar kebutuhan dan literatur yang relevan. 5. Memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan catatan yang telah mencerminkan adanya kesiapan layanan bimbingan klasikal. B. Format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Praitno 2008 bahwa
bimbingan kelompok adalah memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok. 1. Tujuan konseling kelompok meliputi A. Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. B. Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. 1. Unsur konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok terdapat beberapa unsur sehingga kegiatan tersebut disebut konseling kelompok. Adapun unsur-unsur yang ada dalam konseling kelompok yaitu yang pertama, anggota kelompok adalah individu normal yang mempunyai masalah dalam rentangan penyesuaian yang masih dapat diatasi oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok yang lainnya. 2. Pemimpin kelompok adalah seorang ahli yang memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok dipimpin oleh seorang konselor atau psikolog yang profesional dengan latihan khusus bekerja dengan kelompok. 3. Permasalahan yang dihadapi antar anggota konseling kelompok adalah sama. 4. Metode yang dilaksanakan dalam konseling kelompok berpusat pada proses kelompok dan perasaan kelompok. 5. Interaksi antar anggota kelompok sangat penting dan tidak bisa dinomorduakan. 6. Kegiatan konseling kelompok dilaksanakan berdasarkan pada alam kesadaran masing-masing anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Royna William atas penjelasannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tio Zavetra. Kepada Saudara Tio Zavetra, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. C. Kegiatan individu bimbingan konseling. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seseorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan, seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut bisa mandiri. 2. Format layanan individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan, yang mana seorang klien untuk menyelesaikan masalahnya diperlukan dengan cara bertatap muka antara konselor dan klien. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. 1. Identitas diri, yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. 2. Kondisi jasmaniah dan kesehatan. 3. Kapasitas, seperti umum, inteligensi dan khusus atau bakau, dan kecakapan. 4. Sikap dan minat. 5. Watak dan temperamen. 6. Cita-cita sekolah dan pekerjaan. 7. Aktivitas sosial. 8. Hobi dan pengisian waktu luang. 9. Kelebihan atau keluarbiasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki. 10. Latar belakang keluarga siswa. D. Format kegiatan lapangan bimbingan dan konseling. Yang pertama, kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling, melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja, supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa kita lakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah, yaitu disebut dengan PLBK luar sekolah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari siswa atau klien tersebut. Dan
Disinilah konselor atau guru bisa memberikan bimbingan dan konselingnya pada siswa atau klien tersebut. Manfaat PLBK luar sekolah bagi siswa tersebut adalah untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadinya dalam bersosialisasi pada teman, guru, orang tua, dan lain-lainnya, supaya anak tersebut dapat menjadi siswa yang suka bersosialisasi pada lingkungan sekolah, di rumah, dan masyarakat sekitar. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tio Safetra atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, kita masuk kepada materi tentang format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Dan yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet dan juga HP. Kemudian untuk format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling sebagai alat komunikasi antara konselor dengan konseli adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference atau konferensi video merupakan bagian dari dunia telekonferensi. Video conference dapat diartikan sesuai dengan suku katanya, yaitu video sama dengan video, dan conference yang diartikan sebagai konferensi. Maka video conference adalah konferensi video di mana data yang ditransmisikan dalam bentuk video atau audio visual. Video conference adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda. Ini bisa berupa dua lokasi yang berbeda, point to point, atau mengikut sertakan beberapa lokasi sekaligus di dalam satu ruangan konferensi atau multi point. Kemudian yang kedua, layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Pada prinsipnya kita hidup dalam dunia yang selalu berkembang. Istilah telepon tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan benda tersebut sudah menjamur ke pelosok-pelosok negeri sebagai alat komunikasi canggih jarak jauh. Dan telepon merupakan pelayanan komunikasi yang sangat bagus dalam aspek pelayanan bimbingan dan konseling, yang merupakan suatu cara inovatif dalam mendukung suatu kegiatan layanan jarak jauh. Untuk format kegiatan kolaboratif bimbingan konseling. Nah, di dalam format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan kolaborasi. Tujuan dari kolaborasi yang pertama, menjalin hubungan baik antar konselor, konseli serta pihak lain, sehingga ketika terjadi permasalahan maka dibutuhkan pihak ahli konselor untuk dapat melakukan penanganan bimbingan konseling. Yang kedua, konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Kemudian yang ketiga, memberikan berbagai informasi bimbingan konseling yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 9. Mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.